Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan. Kita masih belajar daring ya anak-anak, belajar dari rumah. Persiapkan bukunya. Kita hari ini belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, tema 7, subtema 1. Nah, judulnya yaitu Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Penjajahan. Bagi anak ibu yang belum punya buku tema 7, silahkan dijemput di sekolah ya nak, biar bisa mengerjakan tugasnya karena tugas-tugasnya dari buku pengayaan. Nah, ibu akan menjelaskan bagaimana awal mula masuknya penjajah ke Indonesia. Nah, diperhatikan video ibu baik-baik ya nak. Pada awalnya, tujuan Portugis datang di Indonesia adalah untuk berdagang. Dalam perkembangannya, Portugis mulai memonopoli perdagangan di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perlawanan terhadap Portugis oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, kemudian perlawanan muncul. Yang pertama adalah perlawanan dari rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Raja pertama Aceh, Ali Mughayat Syah, memimpin perlawanan terhadap Portugis. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis mencapai puncaknya. Untuk menyingkirkan Portugis, Kesultanan Aceh melengkapi kapal dagangnya dengan prajurit dan persenjataan. Selain itu, Kesultanan Aceh menjalin kerjasama dengan Demak. Kesultanan Aceh juga meminta bantuan persenjataan ke Turki, Inggris, Goa, serta Gujarat. Dalam perang tersebut, tidak ada pihak yang menang dan kalah. Perang tersebut berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Kemudian ada perlawanan dari Kesultanan Demak. Perlawanan rakyat Demak dipimpin oleh Pati Unus. Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1511. Ia menghimpun dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, Lampung, serta bekerja sama dengan kerajaan Aceh. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh Demak kekurangan pasukan dan senjata. Pada tahun 1527, armada Demak dipimpin Fathahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sikap ini dilakukan untuk menghadang Portugis yang hendak menguasai Jawa. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fathahillah di Sunda Kelapa. Tempat ini kemudian diganti nama menjadi Jayakarta. Selanjutnya perlawanan dari rakyat Maluku. Pada tahun 1512, Portugis berhasil menemukan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Pada awalnya rakyat Ternate menerima dengan baik kedatangan Portugis. Bahkan Sultan Bayanulla pada tahun 1500 sampai 1521 mengizinkan Portugis mendirikan pos dagang di Ternate. Kondisi ini disebabkan pada saat itu terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan dan rakyat Ternate berharap Portugis membeli rempah-rempah mereka dengan harga tinggi. Selain itu, Ternate berharap Portugis membantu mereka mengalahkan Tidore. Dalam perkembangannya, Portugis berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Portugis memaksa rakyat untuk menjual hasil kebun hanya kepada Ternate. Harga rempah-rempah milik petani ditetapkan oleh Portugis. Bahkan Portugis ikut campur dalam urusan pemerintahan di Ternate. Tindakan Portugis tersebut menyebabkan kemarahan rakyat Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Hairun 1534 sampai 1570, bersama rakyat Ternate melakukan perlawanan. Akan tetapi Sultan Hairun dapat diperdaya oleh Portugis. Sultan Hairun akhirnya terbunuh di benteng Sao Paulo. Perlawanan Sultan Hairun dilanjutkan oleh Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1583. Pada tahun 1575, Sultan Babullah bersama rakyat Ternate berhasil mengalahkan
Portugis sehingga mereka kembali ke negara asalnya. Demikian pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Tugasnya dari buku pengayaan halaman 5 nomor 1 sampai 5. Nanti di situ ada teksnya, Nak. Dibaca dulu teksnya, kemudian jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 5. Sekian pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.